Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berjalan seperti ini. Dulu, aku sering membayangkan berbagai kemungkinan, tapi tidak pernah benar-benar merencanakannya. Meskipun harus kuakui bahwa ini adalah kesalahan, namun semuanya begitu indah. Namaku Hardy. Aku mendengar dari cerita keluarga bahwa ayah menikahi ibu saat ibu berusia 28 tahun, sementara ayah sudah berumur 41 tahun. Setelah pernikahan mereka, ibu hamil dan melahirkanku di usia 30 tahun. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika aku berumur 9 tahun, ayah dan ibu bercerai. Saat itu aku masih kecil, masih duduk di kelas 3 SD, sehingga tidak memiliki inisiatif untuk bertanya mengapa mereka berpisah. Aku hanya menurut ketika ayah mengatakan bahwa aku harus tinggal bersamanya. Ibu sempat berusaha membawaku ke rumah orang tuanya, tetapi ayah melarang. Aku tidak memiliki keberanian untuk melawan, meskipun hatiku berontak karena masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Seiring berjalannya waktu, barulah aku memahami alasan perceraian mereka. Rupanya, sebelum berpisah, ayah telah memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan ibu. Wanita itu adalah rekan kerja ayah di kantornya. Hanya beberapa bulan setelah ibu kembali ke rumah orang tuanya, ayah membawa wanita tersebut ke rumah. Yang membuatku terkejut, wanita itu sedang mengandung. Ayah memperkenalkannya kepadaku sebagai ibu tiriku dan memintaku untuk memanggilnya Mami. Pada awalnya, aku merasa waspada karena banyak cerita yang kudengar tentang ibu tiri yang kejam dan tidak menyayangi anak tirinya. Namun, semua ketakutanku perlahan sirna setelah mengenal Mami lebih dekat. Ia tidak hanya memperlakukanku dengan lembut, tetapi juga selalu berusaha membuatku nyaman. Bahkan, aku tidak pernah sekalipun dimarahi olehnya. Sebaliknya, ia sering memanjakanku dengan berbagai cara. Jika aku menginginkan sesuatu, ia berusaha memenuhi permintaanku. Saat ia mengetahui bahwa aku menyukai komik, ia langsung membelikanku beberapa buku tanpa aku harus memintanya. Kebaikannya yang tulus perlahan membuatku mulai membuka hati, hingga akhirnya aku merasa bahwa ia benar-benar seperti seorang ibu bagiku. Awalnya, aku mengira kebaikannya hanya sandiwara agar ayah semakin sayang padanya. Tapi, ternyata tidak. Saat ayah bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan dan harus menginap selama beberapa hari, Mami malah semakin perhatian. Ia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Aku tidak bisa menolak kenyataan bahwa kehadiran Mami dalam hidupku membuat hari-hariku lebih menyenangkan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Kini, aku telah menjadi seorang mahasiswa yang mulai memahami dunia dengan sudut pandang yang lebih luas dan kedewasaan yang semakin matang. Dengan kebebasan yang kumiliki, aku akhirnya bisa berkunjung ke rumah ibu kandungku di kampung kapanpun aku mau. Meski sudah bertahun-tahun tidak ke sana, aku masih mengingat dengan jelas setiap lekuk jalan menuju rumah itu. Aku terbayang aroma khas pekarangan dan suara gemericik air dari sumur tua di belakang rumah. Namun, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah semuanya masih sama seperti dulu, atau sudah berubah seiring waktu? Suatu malam, setelah seharian sibuk dengan kuliah dan berbagai aktivitas lainnya, aku merasa sangat lelah. Aku hanya kuat begadang sampai pukul 11 malam, lalu mengganti pakaian dengan kaos oblong dan celana pendek sebelum akhirnya tertidur. Namun, baru sekitar 2 jam aku tidur, aku terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil namaku. Hardy, bangun sebentar. Dengan malas, aku membuka mataku. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Mami berdiri di ambang pintu kamarku. Dalam cahaya lampu redup, wajahnya tampak lembut. Ada apa, Mami? Kok malam-malam membangunkanku? Tanyaku dengan suara masih mengantuk. Mami tersenyum. Selamat ulang tahun, sayang. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Aku terperangah. Aroma parfumnya tercium samar-samar, menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya. Terima kasih, Mami. Aku sampai lupa kalau hari ini ulang tahunku. Ucapku berbohong. Padahal,
Sejak sore aku sudah mengingatnya. Aku bangkit dari ranjang untuk menyalakan lampu utama, dan ruangan menjadi lebih terang. Mami berdiri di sampingku, mengusap kepalaku dengan lembut. Kamu mau hadiah apa di hari ulang tahunmu ini? Mau tukar motor bebekmu dengan moge? Tanyanya. Aku menggeleng. Kalau punya moge, nanti malah main jauh-jauh. Motor yang ada sudah cukup buat kuliah. Kalau begitu, mau apa? Mungkin jam tangan mahal? Tanyanya lagi. Tidak perlu, Mami. Zaman sekarang, anak muda jarang pakai jam tangan. Cukup lihat HP saja untuk tahu waktu. Atau mungkin HP baru? Lanjutnya. Enggak juga, Mi. HP mahal kalau hilang, pasti nyeselnya berbulan-bulan. Mami menghela napas. Lalu, apa yang kamu inginkan? Masa tidak punya permintaan sama sekali? Aku ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, aku ingin Mami bahagia. Itu saja. Mami terkejut. Kenapa bukan hadiah ulang tahun untuk dirimu sendiri? Aku tersenyum. Kasih sayang Mami sudah lebih dari cukup buatku. Mami sudah baik padaku, bahkan melebihi ibu kandungku sendiri. Aku bersyukur memiliki Mami di hidupku. Mami menatapku dengan lembut, seolah memahami maksud perkataanku. Terima kasih, sayang. Mumpung ayah masih lama di luar kota, temani Mami tidur malam ini, ya? Mami takut tidur sendirian. Aku mengangguk. Di sini saja, tidak apa-apa. Tidak masalah, jawabnya. Ia kemudian keluar sebentar untuk mengganti pakaian. Aku mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur berwarna kuning. Setelah beberapa menit, Mami kembali dan merebahkan diri di sampingku. Oh iya, selama ini Mami tidak pernah lihat kamu pacaran, Hardy, katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. Memang belum pernah pacaran, Mi. Kenapa? Aku mengangkat bahu. Belum menemukan yang sesuai. Mami tersenyum penuh arti. Kamu mencari seseorang yang seperti Mami. Aku terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Iya, Mi. Seseorang yang lembut, penyayang, dan penuh perhatian seperti Mami. Mami menatapku dengan tatapan penuh makna. Sayang, kamu tahu kan kalau Mami ini istri ayahmu? Aku menunduk. Iya, Mami. Aku sadar. Maaf kalau perasaanku ini salah. Aku hanya merasa nyaman dengan Mami. Mami mengusap kepalaku dengan lembut. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Mami mengerti. Mungkin ini hanya fase yang harus kamu lalui, Hardy. Suatu saat nanti, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku tahu Mami benar. Namun, ada perasaan hangat yang tetap bertahan di hatiku, sebuah kenyamanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, aku mulai memikirkan ulang banyak hal. Aku sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan terkadang, kita harus merelakan sesuatu demi kebahagiaan yang lebih besar. Aku memutuskan untuk lebih membuka hati, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diriku sendiri, untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Hari-hari berikutnya, aku berusaha fokus pada kuliah dan kehidupan sosialku. Aku mulai mengenal lebih banyak orang, mencoba berbagai hal baru, dan perlahan-lahan menemukan sisi lain dari diriku yang sebelumnya tersembunyi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa perasaan tidak harus selalu diperjuangkan untuk menjadi nyata. Terkadang, yang terbaik adalah menyimpannya sebagai kenangan indah yang mengajarkan kita tentang arti kasih sayang, pengorbanan, dan kedewasaan. Setiap orang hadir dalam hidup kita dengan tujuan tertentu, dan kehadiran mereka, baik sementara maupun selamanya, tetaplah berharga.